keluarga bahagia. Saya bahagia, kamu bahagia. Perkenalkan, nama saya Epriani. Saya sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Saya selalu perkenalan di setiap video. Itu karena saya selalu berharap kalau ada orang-orang yang baru yang mampir di channel ini lalu dekat deh dengan saya karena saya sudah perkenalan. Iya, dan selalu saya juga berkata please subscribe ya untuk kamu yang baru pertama kali hadir. Dan bagi kamu yang sudah menonton dan setia menonton YouTube channel saya, terima kasih, terima kasih. Lalu kemudian tolong bantu ya untuk di-share di berbagai sosial media kalian. Supaya apa? Supaya channelnya semakin berkembang. Baik, hari ini saya mau berbagi beberapa hal mengenai keuangan. Ya, lagi-lagi keuangan. Ya, karena memang saya sedang mendisiplinkan diri untuk mengatur keuangan saya dan mengatur keuangan keluarga, makanya selalu topik keuangan yang muncul di channel saya. Untuk pola asuh, saya sudah berbagi untuk tempat penyalurannya ada. Jadi buat kalian yang tertarik untuk mengikuti atau mendapatkan tips-tips pola asuh, boleh mampir di channelnya Litbang Pesat. Nah, di situ itu banyak sekali tips-tips pola asuh bagi para parents yang ada di rumah. Jadi nanti mampir ya di channel Litbang Pesat. Oke, hari ini berhubung topiknya keuangan, maka saya akan membawa atau berdiskusi mengenai bagaimana saya berdisiplin dalam mengolah keuangan saya. Ingat, saya mau disclaimer dulu, saya bukan ahli keuangan, bukan expert dalam keuangan, tapi saya ahli dan expert dalam keuangan keluarga saya. Hari ini yang pertama yang mau saya bagikan itu sebenarnya ada beberapa poin, tapi yang pertama mengenai hal-hal apa saja atau apa-apa saja yang saya lakukan untuk mendisiplin setiap pengeluaran keuangan saya. Jadi ada beberapa hal yang saya tidak akan pernah mengeluarkan uang saya. Yang pertama, diskon. Yep, saya tidak akan mau mengeluarkan uang saya untuk barang yang didiskon. Iya, diskon itu sangat menarik, sangat baik, bagus banget. Pernah nggak sih belanja dengan diskon? Pernah, saya pernah belanja dengan diskon. Tapi saya tidak akan serta-merta selalu mengeluarkan uang saya untuk hal yang barang-barang yang didiskon seperti itu. Kalau misalnya saya butuh barang, misalnya katakanlah sepatu anak seperti itu. Saya butuh sepatu anak lalu kemudian itu didiskon, saya akan dengan sangat bahagia mengeluarkan uang saya untuk hal tersebut. Dapat barang yang saya butuhkan, lalu kemudian dapat potongan harga. Tapi ingat, saya tidak selalu mengeluarkan uang saya untuk barang yang didiskon. Jadi harus difilter. Misalnya, hari ini mungkin ada barang yang didiskon gede-gedean. 10. Sudah berlalu ya. Nah, siapa yang sudah check out dari perbelanjaannya di 10.10 kemarin? Berharap itu semua barang-barang yang kalian butuhkan, bukan barang-barang yang kalian inginkan. Nah, di 10.10 kemarin saya juga berbelanja tentunya. Karena saya butuh beli sepatu anak. Jadi saya lihat ada diskon lalu kemudian saya beli dengan sangat bahagia seperti itu. Karena apa? Barangnya saya butuh. Ingat, sekali-sekali bukan sekali ya, tapi selalu ingat, jangan pernah tergiur dengan sale, jangan pernah tergiur dengan promosi. Perhatikan barang yang dipromosi, barang yang didiskon itu kita butuh tidak. Bayangkan, kita selalu tertarik dengan potongan yang diberikan, potongan yang dipromosikan. Misalnya dari 3 juta menjadi 1 juta. Siapa yang tidak untung? Untung. Tapi coba bayangkan kalau kita beli barang itu gitu ya, misalnya kita belilah sepatu dengan harga yang dari 3 juta lalu dipotong, di sell habis-habisan, maka dari 3 juta kembali menjadi 900 misalnya. Ingat, kalau memang kamu tidak butuh sepatu, sebesar apapun diskonnya itu sama aja tidak akan memberi fungsi dalam hidupmu, seperti itu ya. Jadi jangan pernah mengeluarkan uang untuk barang yang didiskon kalau barang tersebut tidak kamu butuhkan.
Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah ngopi. Ngopi cantik di kafe. Seperti itu. Kalau di kota-kota besar ya yang ada Starbucks-nya atau yang ada bukan cuma Starbucks ya, tapi banyak kafe-kafe yang memperjualkan kopi-kopi seperti itu ya. Nah, bayangkan ada kisaran harga berapa sekarang kopi di kafe-kafe? 25.000 paling murah ya kan. Nah, bayangkan kalau kebiasaan ngopi di luar itu selalu kita lakukan. Misalnya setiap hari kita ngopi di luar. Ada berapa uang yang kita keluarkan untuk ngopi? Nah, buat kopi di rumah itu juga sama kok, sama punya kafein. Jadi kalau misalnya kita butuh kafein untuk membuat kita lebih semangat, di rumah juga kalau kita seduh kopi atau itu sama maksudnya, sama ada punya kafein. Kalau misalnya butuh rasa ya tinggal ditambah krim atau susu kental manis juga sudah mantap banget itu rasa kopi ya kan. Jadi tidak pernah lagi ngopi-ngopi di luar seperti itu ya. Kebetulan suami saya juga suka dengan kopi yang di rumah. Bukan suka sih, cuman apalagi suami saya gitu ya. Misalnya suami saya itu tidak suka kopi yang ada krimnya, tidak suka dengan kopi yang ada gulanya. Jadi kopinya harus benar-benar pahit. Malah lebih gampang toh beli kopi bubuk lalu cuman seduh dengan air panas. Semua kopi rasanya pahit, semua kopi mengandung kafein. Jadi lebih hemat kalau kita ngopi di rumah. Lalu kemudian air kemasan. Nah, setiap keluar dari rumah saya selalu memastikan bahwa saya punya tupper untuk mengisi air minum. Jadi nanti kalau misalnya haus di perjalanan itu tidak serta-merta mengeluarkan uang untuk air kemasan seperti itu. Jadi sediakan tupper untuk melindungi dompet kamu. Oke, berikutnya adalah potong rambut. Tadi sebelum melakukan list ini saya sudah ingat-ingat. Kira-kira tahun berapa tahun terakhir saya potong rambut atau berurusan dengan orang lain mengurus dengan rambut saya seperti itu. Dan ingat saya terakhir kali saya ke salon itu tahun 2011. 2011 ini 2021. Oke, jadi kurang lebih 10 tahun saya sudah tidak pernah lagi mengeluarkan uang untuk potong rambut. Saya potong rambut sendiri karena ada banyak tutorial potong rambut gampang dan potong rambut mudah di YouTube. Jadi tinggal cari tahu lalu kemudian kita praktekkan dengan rambut kita sendiri. Beres. Oke. Jadi tidak pernah mengeluarkan lagi uang untuk potong rambut yang sekiranya kita bisa melakukan sendiri. Lalu kemudian makan di luar. Saya sudah pernah berbagi ini sih, tapi ini benar-benar sangat bisa memulihkan keadaan dompet. Apa ya? Saya nggak ngerti lah. Saya tidak mengerti harus bicara seperti apa. Pokoknya kebiasaan makan di luar itu sangat menguras. Jadi ketika sudah bentrok dengan krisis keuangan, maka pola itu yang membawa saya disiplin untuk tidak pernah makan di luar. Sampai hari ini juga kalau diajak makan di luar, sekalipun itu ditraktir, itu tidak nyaman rasanya. Lebih enak makan di rumah seperti itu. Lebih enak masakan yang ada di rumah seperti itu. Jadi tidak pernah menikmati lagi yang namanya makan di tempat di luar dari rumah saya seperti itu ya. Harapannya kalian juga yang hari-hari ini mungkin selalu rasa ngidam kali makan di luar, coba deh dilihat isi dompetnya, memungkinkan tidak untuk melanjutkan kebiasaan itu. Oke, itu ya makan di luar. Berikutnya adalah dekorasi atau pernak-pernik di rumah. Saya tidak punya, kebetulan bukan karena saya punya anak bayi ya. Memang rawan seperti itu, tapi sepertinya kalaupun mereka sudah besar, saya tidak punya daya tarik atau ketertarikan untuk memiliki pajangan-pajangan di rumah seperti itu. Karena apa? Karena memang saya juga menyukai yang namanya konsep hidup minimalis. Jadi rumah-rumah yang minimalis, rumah-rumah yang teratur, rumah-rumah yang sepertinya memiliki lapangan yang lebih luas, itu lebih saya suka daripada punya ornamen-ornamen atau pajangan-pajangan di rumah.
rasanya langsung risih gitu melihatnya seperti itu. Jadi tidak akan pernah tidak akan pernah untuk membeli dekorasi-dekorasi seperti itu ya. Lalu kemudian yang terakhir pakaian. Saya sudah pernah juga berkata kalau misalnya setiap minggu itu saya pasti ada belanja untuk baju. Tapi saya sudah memutuskan kebiasaan buruk itu karena itu sangat buruk bagi saya, dan mencoba untuk mencukupkan diri saya dengan apa yang saya miliki hari ini, dengan pakaian-pakaian yang saya miliki, dan itu cukup. Saya sudah melaluinya di 2 tahunan, lalu kemudian berhasil. Baju-baju saya tetap bisa menjadi penunjang bagi setiap aktivitas yang saya lakukan. Seperti itulah kira-kira, tanpa harus membuat sepertinya saya malu untuk tampil di suatu tempat karena saya tidak pernah beli baju, tidak pernah mengalami seperti itu. Jadi saya tidak pernah lagi tertarik untuk mengeluarkan uang saya untuk pakaian. Harapannya kalian bisa seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita hanya karena terjebak dengan model baru yang lagi tren seperti itu. Jadi dipilah-pilah ya, dipilah-pilah, diperhatikan ini sebenarnya saya butuh beli atau tidak, seperti itu ya. Baik teman-teman, inilah hal-hal yang saya amati dari hidup saya yang sekiranya saya tidak akan pernah mengeluarkan uang untuk hal-hal ini lagi. Jika video ini memberkati kamu, please subscribe sekali lagi ya, saya bermohon please subscribe. Lalu kemudian share ke berbagai sosial media kamu supaya makin banyak orang yang bisa kita bagi dengan inspirasi pengalaman hidup sederhana yang saya miliki tentunya. Terima kasih keluarga bahagia, bye.